anak-anak cerdas. Apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, mari simak bersama video pembelajaran berikut ini. Karya tulis terbagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Teks fiksi adalah kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Cerita fiksi tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Contoh teks fiksi yaitu cerita pendek atau cerpen, komik, novel, dan dongeng. Sedangkan teks non-fiksi adalah karya tulis yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Contoh teks non-fiksi yaitu artikel, berita, tulisan sejarah, biografi, kamus, dan seperti penjelasan berikut ini loh, jika ditulis dalam bentuk teks. Tahukah kalian, jika di Indonesia banyak sekali jenis usaha atau kegiatan ekonomi, mulai dari usaha agraris, usaha peternakan, hingga usaha perikanan. Jenis usaha atau kegiatan ekonomi ini dilakukan semua manusia supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Di Indonesia, keberagaman jenis usaha ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dan akan memberikan banyak manfaat. Yuk, mari kita bahas lebih dalam lagi. Faktor yang mempengaruhi keberagaman jenis usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat yaitu 1. Kondisi geografis Indonesia yang beragam. Indonesia memiliki banyak sekali daerah yang berbeda-beda dari segi keanekaragaman alam dan iklim, keanekaragaman sumber daya alam, kondisi laut dan pesisir, dan juga topografi beragam yang melibatkan pegunungan, lembah, dataran tinggi, dan dataran rendah. Setiap daerah di Indonesia cenderung akan mengembangkan usaha yang sesuai dengan kondisi alam dan sumber daya yang dimilikinya, sehingga muncul berbagai keberagaman jenis usaha dan memungkinkan adanya pertumbuhan ekonomi yang seimbang di berbagai jenis usaha. Ini juga akan memperkaya ekonomi nasional. 2. Penyebaran sumber daya alam yang tidak merata. Setiap daerah pasti memiliki sumber daya alamnya sendiri, dan sumber daya alamnya belum tentu dimiliki oleh daerah yang lain. Misalnya, daerah yang kaya akan lahan pertanian dapat mendorong pertanian sebagai usaha utama, sementara daerah dengan kekayaan tambang lebih besar cenderung mengembangkan jenis usaha pertambangan. 3. Kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang heterogen akan memiliki kebutuhan konsumsi yang berbeda-beda pula. Misalnya, orang-orang dengan usaha pertanian membutuhkan hasil laut untuk dimakan, sedangkan orang-orang dengan usaha perikanan membutuhkan beras, sayur mayur, dan buah untuk dimakan. Maka dari itu, kebutuhan masyarakat akan membuat banyak jenis usaha yang bermunculan untuk saling memenuhi. Beragamnya jenis usaha haruslah kita syukuri karena akan memberikan manfaat. Setiap manusia juga harus saling bekerja sama sehingga nantinya akan mendapatkan keuntungan bagi banyak pihak. Berikut manfaat dari keberagaman jenis usaha. 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. 3.
tersedianya semua kebutuhan barang dan jasa. 4. Memudahkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa. 5. Terciptanya lapangan kerja baru untuk masyarakat. Keberagaman jenis usaha juga akan berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang pasti dilakukan oleh semua manusia. Kegiatan ekonomi adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga ketika semua masyarakat memiliki jenis usahanya masing-masing, berarti ia juga sedang melakukan kegiatan ekonomi. Berikut bentuk kegiatan ekonomi. 1. Produksi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi, sehingga akan menambah nilai gunanya. Orang yang melakukan kegiatan produksi ini disebut sebagai produsen. Kegiatan produksi bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik sumber daya ekonomi dan produsennya. 2. Distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi bermanfaat untuk menghasilkan pendapatan karena telah bersedia menyalurkan hasil produksi dengan cepat dan tepat. 3. Konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ini dapat mengurangi atau menghabiskan nilai guna dari suatu barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Kegiatan konsumsi bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan bagi produsen serta distributor, kegiatan konsumsi ini akan menghasilkan pendapatan. Nah, anak-anak cerdas, coba deh perhatikan lingkungan sekitar kalian mengenai kegiatan ekonomi apa yang dilakukan. Contoh kegiatan ekonomi yang ada di sekitar ibu ada banyak loh. 1. Produksi, pembuat keripik singkong, pembuat bubur ayam, pembuat kue jajanan pasar, pencukur rambut atau barbershop, dan pengrajin pot tanah liat. 2. Distribusi, penjual sembako di warung, Pertamina yang mendistribusikan minyak atau bahan bakar motor dan mobil, pengantar paket atau kurir, dan penjualan kendaraan bermotor melalui dealer. 3. Konsumsi, membeli sayur di pasar dan memasaknya, membeli pakaian dan memakainya, membeli perlengkapan sekolah di toko alat tulis, dan menggunakan jasa potong rambut. Baiklah anak-anak cerdas, telah berakhirnya pembelajaran kita pada hari ini.